Yuk, ayo, dengarkan dongengku, dongeng dari ayah, dongeng dari bunda. Yuk, ayo, dengarkan dongengku, dongeng dari seluruh Nusantara. Ambillah bukunya, bacakan dongengnya, asik sambil duduk bersama. Ambillah bukunya, bacakan dongengnya, ceritakan tentang hal baiknya. Yuk, ayo, dengarkan dongengku, dongeng dari ayah, dongeng dari bunda. Yuk, ayo, dengarkan dongengku, dongeng dari seluruh Nusantara. Dongeng dari seluruh Nusantara. Hari ini Kak Fira akan bawakan sebuah cerita dengan judul Anissa dan Kotak Ajaib. Wow, saya sudah tidak sabar ya. Bagaimana tuh kotak ajaibnya? Iya, kotak ajaib apakah apa ada nih? Isinya kayak ini kantong Doraemon? Waduh, kali Bukan ya? Selamat pagi adik-adik semua. Seperti biasa, hari ini Kak Fira ada cerita yang menarik untuk adik-adik semua. Seperti yang Kak Fira sebutkan, judul cerita kita hari ini adalah Anissa dan Kotak Ajaib. Ceritanya seperti ini. Anissa adalah seorang gadis kecil yang tinggal tidak jauh dari hutan. Setiap paginya, Anissa bangun pagi sekali. Anissa adalah anak yang riang. Setiap harinya, ia dengan penuh semangat mengawali harinya. Dan hari itu, Anissa berniat untuk pergi ke hutan, memetik beberapa bunga, lalu dijual ke pasar. Ketika matahari mulai terbit, Anissa mendengar suara ayam jantan berkokok. Anissa membuka kedua matanya. Ting, 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 ting. Wah, alhamdulillah, hari sudah pagi. Adik-adik, ketika bangun pagi, yang pertama adik-adik lakukan itu apa ya? Langsung makan? Atau langsung sikat gigi? Benar. Ketika terbangun di pagi hari, yang pertama kita harus membaca doa bangun tidur. Nah, adik-adik tahu tidak doanya? Yuk, kita baca bersama dengan Anissa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Anissa lalu bergegas. Setelah mandi dan sarapan, Anissa hendak berangkat pergi ke hutan untuk memetik beberapa bunga. Anissa lalu membuka kedua pintu rumahnya. Udaranya dingin sekali. Alhamdulillah, hari ini aku telah diberi nikmat oleh Allah untuk menikmati udara pagi yang segar. Anissa lalu berangkat menuju ke hutan dengan hati yang riang. Di sepanjang jalan, tak lupa ia mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pemandangannya sangat indah. Pohon-pohon menjulang tinggi dan bunga-bunga terlihat sangat indah. Ada bunga berwarna merah, ada yang kuning, lalu ada yang berwarna ungu. Anissa lalu memetik beberapa bunga. Aku mau ambil bunga yang ini. Yang ini juga.
Wah, bunganya indah sekali. Setelah memetik beberapa bunga, Anissa lalu bergegas dan bersiap-siap untuk melanjutkan perjalanannya. Ketika ia berjalan, dua, tiga. Wah, ketika Anissa berhasil membuka kotak itu, tiba-tiba ada banyak sekali asap gelap yang keluar dari kotak itu. Ini ada apa? Tak lama kemudian muncullah sesosok jin raksasa yang keluar dari dalam kotak. Aku adalah Bapak Jin. Aku adalah jin yang paling hebat di antara semua jin. Anissa yang melihat jin yang keluar dari kotak itu kemudian merasa ketakutan. Aduh, kamu siapa? Aduh. Aku adalah Bapak Jin. Siapa yang berani membuka kotakku? Anissa menjadi semakin ketakutan karena Bapak Jin sepertinya nampak marah. Badannya juga sangat besar dan mengerikan. Aku yang membuka kotakmu, Bapak Jin. Tolong jangan marah. Oh, kamu ya anak kecil yang membuka kotakku? Ya, terima kasih banyak. Kenapa terima kasih? Terima kasih kamu telah membebaskan aku dari kotak yang sempit ini. Begitu ya, Bapak Jin tidak marah? Iya, aku tidak marah. Hei anak kecil, karena kamu telah membukakan kotakku, sekarang kamu kuberi hadiah. Hadiah? Hadiah seperti apa, Bapak Jin? Oh, apa saja. Sebutkan apa yang kamu mau, anak kecil. Kamu mau uang yang banyak? Aku bisa kasih. Atau
Kamu mau rumah yang besar? Akan aku buatkan kamu rumah yang besar. Memangnya Bapak Jin bisa bangun rumah yang besar? Bapak Jin juga punya uang yang banyak. Oh iya, kamu ini lupa. Aku adalah jin yang paling hebat di antara semua jin. Ayo, silakan. Kamu mau minta apa? Kamu mau mainan baru? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia lalu merapatkan tangannya, mengingat nama Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meminta perlindungan. Anissa kemudian membaca ta'awudz yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim, yang artinya aku berlindung kepada Allah dari segala godaan setan yang terkutuk. Anissa meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adik-adik, yuk bersama-sama kita membaca lafal ta'awudz untuk mengusir Bapak Jin. Adik-adik bisa kan? Bunyinya seperti ini.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nah, pasti bisa kan? Yuk, kita ucapkan bersama-sama dengan Anissa. 1, 2, 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari segala godaan setan yang terkutuk. Setelah Anissa meminta doa perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bapak Jin tiba-tiba merasa panas. Aduh, apa ini? Seluruh tubuhku jadi panas. Anak kecil, apa yang telah kamu lakukan? Bapak Jin, aku meminta perlindungan kepada Allah dari godaan-godaan setan yang terkutuk, termasuk dari Bapak Jin. Kamu ini, aduh, aku gimana dong ini? Panas, tolong, aduh. Adik-adik, setelah Anissa meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, akhirnya Bapak Jin pun hilang, pergi dibawa oleh angin. Bapak Jin tidak lagi mengganggu Anissa. Wah, alhamdulillah, Bapak Jinnya sudah pergi. Karena aku meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Kalau begitu, aku mau melanjutkan perjalananku. Mau menjual bunga-bunga ini ke pasar. Nah, adik-adik, itu tadi akhir dari cerita Anissa dan kotak ajaib. Nah, dari cerita tadi kita bisa mendapatkan pesan bahwa sebagai muslim dan muslimah yang baik, adik-adik semuanya hanya meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minta sesuatu sama Allah saja. Mau minta rezeki, mau minta kesehatan, minta usia yang panjang, semuanya minta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan sama yang lain, bukan sama Bapak Jin. Oke adik-adik? Oke dong. Masya Allah, itu tadi akhir dari cerita Anissa dan kotak ajaib. Adik-adik, terima kasih sudah mendengarkan dongeng dari Kak Fira hari ini. Have a nice Friday semuanya. Iya, dan teman Sobat LS, dongeng ini juga dipersembahkan oleh BP POT dan Dikmas bekerja sama dengan Rumah Dongeng Nusantara.